Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, saya berdiri ya untuk menerangkan tentang bagaimana membentuk pribadi yang tangguh sehingga bisa menyikapi bagaimana ketika terjadi pelemahan akidah, perusakan moralitas dan sebagainya. Dan termasuk bagaimana mencapai tingkatan ihsan yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita sebagai muslim. Jadi sebelum saya ikut pemaparan realitas itu, Bapak sekalian, paling tidak kalau kita melihat kepribadian seorang muslim itu terdiri daripada 4 bagian, ya. Terdiri daripada 4 bagian yang harus diperhatikan sehingga dia bisa berperanan sampai kepada maksimal ya, karena waktu kita terbatas, hidup kita itu setiap hari lepas berarti bertambah atau berkurang? Berkurang. Makanya orang yang memperingati hari ulang tahun itu orang nggak waras. Kenapa? Waktunya berkurang kok dia senang, ya kan? Itu kan nggak waras. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang uangnya hilang 5 juta, kemudian dia teriak senang-senang, oh alhamdulillah duitku hilang 5 juta. Kira-kira komentar kita apa? Belum. Padahal uang bisa dicari. Tapi kalau udah umur lepas, nggak mungkin kembali. Lah kok dia senang, happy birthday to you, iya kan? Itu majnun. Tapi kalau dalam konteks dia mensyukuri? Bukan, jadi itu hanya alasan saja. Mana bisa mensyukuri umur yang hilang? Mensyukuri umur yang hilang ketika itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Cara mensyukurinya apa? Ya sholat, ngaji Quran, bersedekah, melakukan perbuatan kebaikan. Bukan cuma sebatas hura-hura seperti itu. Sebenarnya intinya adalah mengikuti pola Kristen. Jadi mengikuti pola Kristen sebenarnya, cuman diblasteri dengan cara, oh ini bersyukur, ini apa, bahasa pembenaran lah itu, justifikasi. Ya. Makanya semakin tua jangan semakin ngikuti cara yang nggak benar itu. Ya, nanti kenapa akan malah nggak benar itu. Nah, itu makanya semakin hari kita berkurang, semakin jatah hidup kita hilang. Makanya kata Hasan al-Basri, ya ibn Adam, innaka majmu'atun minal ayyam, kullama dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk. Wahai manusia, engkau hanyalah kumpulan dari hari. Setiap harimu lepas, maka lepaslah jatah hidupmu. Ya, betapa untungnya kemarin Pak Ustadz Toto Tasmara ya. Dia berangkat ke Palembang untuk bertakziah kepada ponakannya. Dan habis zuhur akan menyolati itu jenazahnya. Pas salat zuhurnya dia meninggal. Ya kan, bagus sekali itu kan? Bagus. Iya. Makanya dia sudah melaksanakan tugasnya. Bagaimana dengan kita akan menyusul? Makanya kita harus lebih baik bagaimana caranya. Nah, ini mencapai tingkat yang lebih baik itu konsepnya kayak apa? Jadi konsep pribadi seorang muslim. Yang pertama yang harus ditekankan apa? Al-iman. Ya, keimanan ini. Ya, keimanan ini tidak boleh kita lengah sedikit pun. Makanya pola yang dipraktekkan oleh banyak orang tua sekarang kepada anak-anaknya apa? Anak-anak kecil diajarkan apa? Baca Quran, ngaji. Ya, itu bukan pola yang benar. Kenapa? Karena para sahabat mengatakan nahnu kunna nu'tal iman qabla al-Qur'an. Falamma qara'na al-Qur'ana zadana imanan. Jadi kami dulu diberikan iman sebelum belajar Al-Qur'an. Ketika kami belajar Al-Qur'an maka bertambahlah iman kami. Jadi mulai anak kecil itu harusnya ditanamkan keimanan dulu sebelum Al-Qur'an. Nah, itu kesalahan kebanyakan masyarakat kita seperti itu. Akhirnya banyak orang bisa baca Quran tapi imannya bermasalah, lemah. Ya. Lihat itu acara-acara
Bukan apa namanya? MTQ ya. MTQ itu kan Al-Quran. Pelanggarannya banyak banget tuh. Yang pacaran lah, yang apalah situ. Dalam acara-acara MTQ itu kan. Nah, makanya iman ini harus mendasari seorang apa? Muslim. Dalilnya apa, Ibu? Surat Al-Anfal, coba lihat surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, kalau orang itu ngikuti 3 ayat ini saja bakal benar dia hidupnya. Tapi banyak orang cuman apa? Yaitu banyak pengakuan, belum ada penghayatan. Ya, apalagi dalam bentuk apa ini prakteknya. Itu perlu dikuatkan. Surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Ya, di situ kalau mau dapat kemuliaan, ampunan, rezeki yang melimpah dunia akhirat, 5 Allah sebutkan ya kaitan dengan orang mukmin itu. Yang pertama ya iman itu terkait dengan Allah SWT, yaitu adanya rasa takut kepada Allah. Ya, kalau orang punya rasa takut kepada Allah, ada kesempatan korupsi dia nggak bakal korupsi. Ada kesempatan berzina dia nggak bakal berzina. Ya, ada kesempatan melakukan tindakan-tindakan kejahatan dia akan menolak itu. Kenapa? Imannya mengajarkan jangan kamu lakukan itu. Kenapa? Dia punya rasa takut kepada Allah. Ya, maka inilah yang kemudian menjadi ciri orang mukmin yang pertama. Ya, hubungan kepada Allah didasarkan kepada rasa takut kepada Allah, sehingga tidak mau melanggar dia. Ibu-ibu, bapak, kalau takut sama macan ngapain? Ngindar kan, kabur kan. Tapi takut sama Allah malah mendekat. Bukan malah kabur, malah mendekat. Jadi semakin orang itu takut kepada Allah, tandanya apa? Semakin dekat kepada Allah. Itulah yang kemudian timbulnya rasa apa? Rasa apa? Rasa rindu. Ya. Bapak Ibu, kalau nanti siang malaikat mau datang nawarin sama Bapak Ibu, mau mati sekarang atau ditunda, milih yang mana? Kalau bisa ditunda. Nah, itu kan jawabannya. Supaya bisa. Malaikat mau datang ke Nabi Muhammad diantar oleh malaikat Jibril. Karena dia wibawanya kan luar biasa Muhammad itu, malaikat maut itu minta diantar sama malaikat Jibril. Ketika dihadapkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, malaikat maut mengatakan, aku adalah malaikat maut yang ditugaskan oleh Allah untuk menawarkan kepadamu. Ya, apakah engkau mau dicabut sekarang atau ditunda? Ibu mau jawab sekarang? Makanya kita tawarin nih, kalau ada malaikat maut datang nawarin, mau mati sekarang atau ditunda? Jawaban kita apa? Jangan sekarang karena putus asa. Ya? Karena udah mendingan mati aja deh. Kan ada orang gitu ya. Sekarangnya karena apa? Putus asa. Bukan. Jadi sekarangnya itu karena ingin berjumpa dengan Allah. Jadi makanya Nabi Muhammad itu beliau tidak mengatakan ditunda. Langsung beliau minta air, beliau wudu, kemudian beliau katakan sekarang aku ingin berjumpa kepada Allah, kekasihku yang maha tinggi itu. Itu jawaban Muhammad SAW. Ya, makanya ibu jangan lupa kalau mau mati wudu dulu ya. Maksudnya apa ya? Kalau mau tidur, jangan lupa mau tidur wudu dulu. Orang tidur itu latihan mati. Jangan lupa itu orang tidur itu mati kecil, Bu, latihan mati. Kalau mati beneran ya nggak balik lagi tuh nyawanya. Kalau hidup lagi nyawanya kembali lagi dia. Ya. Makanya sebelum tidur wudu dulu. Sama juga kalau kesempatan ibu tahu sekarang mau mati wudu dulu. Kenapa?
itu akan mengusir pengaruh setan. Kemudian memudahkan kita dipanggil sama Allah SWT. Subhanallah itu. Pengaruh wudu itu luar biasa. Makanya dulu banyak para ulama yang sholat subuhnya dari wudu sholat isya. Pernah nggak Bapak Ibu? Ya, kecuali kalau nggak bisa tidur ya. Ini bukan nggak bisa tidur, memang dia sengaja. Ya, banyak dari mereka itu berpuluh-puluh tahun sholat subuh dari wudu sholat isya. Nggak tidur dia. Dia nggak tidur dia. Nah, ya namanya manusia wajar lah Bu. Tapi mereka ini ya mungkin nggak jadi seperti kita, karena memang itu kalau pengaruh makanan juga Bu. Makanan, minuman itu pengaruh juga. Nah, ala kulli hal barakallahu, yang jelas ada rasa takut kepada Allah, yang itu timbulnya apa? Rindu. Pertanyaannya, kita rindu nggak sama Allah? Ibu kalau nggak pulang, Bapak kalau nggak pulang sekian lama ke luar kota, timbulnya apa? Rindu kepingin pulang. Nah, ada nggak kita rindu pulang kampung, menghadap Allah itu? Ada nggak perasaan itu? Kalau belum ada, imannya masih harus diperbaiki. Ya, jangan takut lah. Takutnya itu positif. Isunya tuh digebukin dulu tuh dia. Itu karena kurang yakin, Pak. Itu karena kurang yakin. Kalau kita yakin sama Allah, Allah itu bukan penyiksa kepada hamba yang taat. Nyiksa itu kepada hamba yang durhaka. Kalau kita taat, kita yakin kita akan dirahmati sama Allah. Kita akan mendapatkan karunia dari Allah. Gitu, harus ada rasa rindu. Makanya orang yang hidupnya tidak punya rasa cinta kepada Allah, hidupnya pasti hambar. Indahnya hidup ini di mana ini? Cinta karena Allah, Pak. Cintailah istrimu karena Allah, cintailah suamimu karena Allah, cintailah anakmu karena Allah, cintailah hidup ini karena Allah. Nikmat. Luar biasa. Makanya orang-orang yang diberikan oleh Allah dua hal ini pasti banyak yang iri. Apa itu? Dikasih ilmu dan dikasih harta. Tetapi ilmu dan hartanya digunakan untuk taat kepada Allah. Itu pasti banyak orang yang iri. Pasti banyak musuhnya itu. Allah berikan kepada seorang ilmu, ilmunya digunakan untuk taat sama Allah. Allah berikan kepada seorang harta, hartanya digunakan untuk taat kepada Allah. Beberapa waktu yang lalu ada anak muda dua nemuin saya bawa tas besar begini, tas itu segitu, isinya uang semuanya. Iya. Dia kan, saya nggak kagum sama anak-anak itu, saya kagum sama orang tuanya. Saya doain semoga Allah merahmati orang tuamu yang mengajarkan kamu seperti ini. Ini ratusan juta silakan digunakan untuk bukan ngapain sih? Untuk apa? Untuk umat Islam, untuk pendidikan, untuk apa? Untuk agama lah gitu. Coba itu kan. Orang seperti ini, saya yakin Bapak Ibu kalau punya anak kayak gitu, betapa bahagianya Bapak Ibu. Ada ibu-ibu datang ke tempat saya, mau nyerahkan tanah 7.000 meter di tempat lain. Dia dua anaknya sama ibu itu. Kami ingin mewakafkan tanah. Di mana Bu? Di Sukabumi sana. Waduh, siapa mau ngurusin? Jual yang di sana, kita belikan dekat sini, kita urusin di sini. Dijual. Datang ke tempat kita, mengantarkan duitnya itu. Luar biasa itu kan. Orang seperti ini bernilai di sisi Allah. Ya, Allah berikan karunia nikmat, tapi nikmatnya digunakan untuk taat kepada Allah. Dua nikmat itu yang luar biasa. Apalagi kalau dua-duanya adalah dalam satu orang. Orang itu dikasih karunia ilmu, sekaligus dikasih karunia harta. Digunakan untuk taat sama Allah. Luar biasa orang itu. VVIP. Ya kan? Kan Nabi menyebut gitu ya. Manusia itu kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, ada hanya 4 macam. Silakan ibu bapak milih yang mana. Manusia ada berapa macam? Ada 4 macam. Yang pertama, manusia yang diberikan oleh Allah karunia ilmu agama sekaligus karunia ilmu dunia. Ya, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Muwassa'an fid dunya, muwassa'an fil akhirah. Orang itu
Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia diberikan oleh Allah karena ilmu agama, tapi tidak diberikan ilmu dunia. Sehingga dia dunianya mungkin pas-pasan, bahkan mungkin kurang, tapi akhiratnya dia selamat. Makturun fid dunya, muwassa'un fil akhirah. Ya, dunianya pas-pasan mungkin kurang, tapi akhiratnya selamat. Hanya saja kata Nabi, manusia yang kedua ini mengatakan, ya Allah, kalau Engkau berikan kepadaku karunia harta seperti yang pertama itu, aku akan gunakan di jalan-Mu ya Allah. Kata Rasulullah, dengan niatnya saja pahalanya sama dengan yang pertama. Tuh Pak, keutamaannya orang berilmu Pak. Dengan niatnya saja pahalanya sama dengan yang pertama. Subhanallah itu. Saya mau tanya Bapak Ibu, milih yang mana? Pertama atau kedua? Ya, di kampung saya itu banyak pemurtadan. Ya, kita berusaha untuk membuat kegiatan-kegiatan sosial karena banyak orang miskin, Pak. Orang miskin kan mudah dipengaruhi ya. Fakir atau miskin itu mudah dipengaruhi. Nah, kita coba untuk mengadakan acara pembagian sembako lah, pembagian dana lah, macam-macam gitu. Kemudian rata-rata orang miskin. Saya tanya sama mereka, Bapak Ibu kepingin jadi orang kaya atau orang miskin? Saya tanya gitu. Jawabannya apa? Kaya. Itu kayak kur gitu Pak, kayak semangatnya sama gitu kan. Kemudian saya ceritain, ya Nabi Muhammad SAW itu ditunjukkan oleh Allah surga dan neraka. Ternyata Rasulullah mendapatkan kebanyakan penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Kebanyakan penduduk surga orang miskin. Ya. Kemudian Rasulullah pun berdoa, ya Allah, hidupkan aku miskin, kumpulkan aku hidupkan aku miskin. Ya. Jadikan aku cinta kepada orang miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Kumpulkan aku bersama orang miskin. Ya Allah, mahyini miskina wa amirni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Nabi berdoa untuk selalu bersama orang miskin. Ya. Nah, meskipun Nabi kaya, Pak ya. Nabi itu kaya tapi enggak pernah pegang duitnya. Enggak pegang. Dia kaya tapi disalurkan semua. Kalau kaya, siapa lebih kaya dari Nabi kan? Rampas sempurna di mana-mana, tapi enggak pernah dipegang. Semua dibagikan. Ya. Nabi berdoa seperti itu. Nah, makanya setelah itu saya katanya lagi sama jamaah itu. Tuh, Nabi aja senang miskin. Karena penduduk surga orang-orang miskin. Mau jadi kaya miskin. Kaya, enggak berubah tuh orang-orang. Jadi rupanya mindset orang itu kalau jadi kaya itu enak katanya. Iya Pak ya? Gemuk-gemuk kayak gini nih kalau kaya. Nah, barakallahu makanya Bapak sekalian, ini yang kedua. Jenis manusia kedua dikasih ilmu agama tapi tidak dikasih ilmu dunia. Yang ketiga, dikasih ilmu dunia tapi tidak dikasih ilmu agama. Sukses dunianya tapi gagal akhiratnya. Enggak sama, Pak. Yang ketiga ini dapat ilmu dunia tapi enggak dapat ilmu agama. Ya. Untung dunianya tapi gagal. Banyakan orang kaya seperti ini jenisnya. Ya. Nah, iya. Ya, karena tak ada tanggung jawabnya. Dari mana hartamu kamu peroleh? Untuk apa kamu gunakan hartamu? Itu akan ditanyakan oleh Allah SWT. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Makanya nikmat itu semua akan dipertanyakan. Ya. Nah, barakallahu ini yang ketiga. Dikasih karena apa? Ilmu dunia tapi tidak dikasih ilmu agama. Rugi banget dia. Meskipun untung dunianya. Yang parah lagi yang keempat. Tidak dikasih ilmu agama sekaligus juga tidak dikasih ilmu dunia. Miskin tapi sombong. Naudzubillah min dzalik. Ya, la yadkhulul jannata 'ailun mustakbir. Tidak akan masuk surga orang yang miskin yang sombong. Subhanallah. Ya rugilah dunia akhirat kan. Makanya pertanyaannya, Bapak Ibu ingin yang mana dari 4 jenis ini? Nah, didiklah anakmu ke arah itu. Ya, arahkan cucumu ke arah itu. Bagaimana mereka sukses duniawi dan akhrawinya. Ketika ditanya,
Kalau harus milih dunia atau akhirat? Dua-duanya kan udah itu. Sekarang suruh milih. Mana yang lebih utama, akhirat atau dunia? Hah? Coba lihat surat apa namanya? Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah itu ada ihsannya itu, Pak. Ada ihsannya itu. Ya? Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ternyata pendidikan kita dunia dulu atau akhirat dulu? Orang belajar sampai dapat sarjana untuk apa dia? Bukan untuk akhirat. Nah, itu kesalahan pendidikan kita itu. Makanya ini peranan orang tua di rumah. Tekankan agama dulu, akhirat dulu, baru cari dunianya. Nah, itu peranan di rumah itu, Pak. Ya, makanya di situ Allah mengisyaratkan kalau kamu harus memilih, iya, Bu, Pak, kalau bisa pertama tadi ya, dunia akhirat sukses, alhamdulillah. Tapi kalau harus milih di mana? Akhirat dulu. Jangan lupa itu. Makanya setiap kebijakan yang kita harus ambil keputusannya, perhitungkan akhiratnya. Jangan sebatas untuk dapat keuntungan duniawi saja. Banyak orang yang mengambil keputusan duniawi tapi merugikan akhiratnya. Rusak dia. Rugi dia. Nah, ala kulli hal, itulah 4 jenis yang disebutkan Nabi yang harus kita ambil pilihan. Enggak mungkin 3-4-4-nya kan? Harus ambil satu dari yang 4 itu. Makanya kalau mau ambil yang pertama, ya coba diarahkan ke sana hidup kita. Ya, paling tidak mungkin kalau Bapak Ibu sudah agak terlambat dikit ya, karena nah, kalau mau mulai lagi kan berat ya. Paling tidak sekarang ini ngoreksi saja. Ya, istilahnya ngoreksi. Yang enggak betul yang mana, itu diamputasi. Ya, udahlah yang lalu kalau lihat ke belakang itu ngeri gitu, Pak ya. Ya Allah gitu ya. Apalagi di perhotelan, ya Allah gitu ya. Ya kan? Iya, makanya kita lihat ke depannya udah. Sudahlah, itu masa lalu, sekarang masa depannya ini bagaimana. Ya, baik, barakallahu fikum. Jadi itu keimanan yang Allah sebutkan. Pertama, terkait dengan apa? Mengingat Allah. Yang kedua, terkait dengan apa? Al-Qur'an. Keimanan itu diukur dengan apa? Al-Qur'an. Yaitu yang tadi surat Al-Anfal ayat kedua tadi itu. Ya. Yang pertama diukur dengan apa? Kedekatan kepada Allah. Yang kedua diukur dengan Al-Quran. Makanya Bapak Ibu jangan jauh dari Al-Quran. Usahakan dalam sehari membaca paling tidak 1 juz Al-Quran. Usahakan itu. Ya, untuk menjadikan ukuran dekatnya kita kepada Allah. Kalau bisa 10 juz. Standar iman yang bagus kata Nabi, sehari baca 10 juz. Nah, 3 hari hatam. Cuman baca itu nggak harus begini ya, bisa juga dengerin. Ya, kadang mendengar dan membaca sama. Ya, kalau memang nggak sempat baca, bisa apa? Mendengarkan. Ya, boleh sama. Saya di lewat Radio Dakta itu ditanya sama bapak gini, Pak Ustadz, saya itu kena penyakit insomnia. Insomnia itu apa? Susah tidur. Tapi kenapa kalau baca Quran terus ngantuk, Pak Ustadz? Iya. Dengan ini padahal kena penyakit insomnia, susah tidur. Kalau baca Quran nggak? Gimana kalau nggak kena insomnia coba? Nah, itu masalah itu kan. Nah, itu perlu dibiasakan ya membaca Al-Quran ya. Makanya kata Rasulullah, Iqra'al Qur'ana fi buyutikum fala taj'aluha qubura. Baca Quran di rumahmu dan jangan jadikan rumahmu kuburan. Malah pada baca Qurannya di kuburan. Ya. Salah lagi itu kan. Jadi bacanya di mana? Di rumah. Oke, yang kedua itu ukuran iman diukur oleh apa? Kedekatan dengan Al-Quran. Itu Allah sebutkan. Yang ketiga, tawakal kepada Allah. Yang ketiga apa? Tawakal kepada Allah. Maknanya apa? Outer locus of control. Usaha maksimal
pasrah sama Allah. Usaha maksimal, pasrah sama Allah. Inilah yang menyebabkan orang mukmin itu, kata Dr. Robert Bole, tentrem, tenang, jauh dari stres dan depresi. Ya, mengapa orang kena stres dan depresi? Itu karena tidak tawakal sama Allah atau kurang tawakalnya sama Allah. Timbulnya apa? Psikosomatik. Nanti kemudian keringat dingin, jerawatan, terus susah makan, susah tidur. Itu tanda-tanda stres itu. Kalau sudah sampai kepada tubuh, sudah kena penyakitnya psikosomatik. 70% kata para ahli kesehatan, orang itu sakit karena faktor apa? Kejiwaan. Itu kenapa? Kurang tawakalnya itu. Ya, makanya tawakal ini akan menutup pintu stres, depresi dan putus asa. Ya, makanya kalau udah berusaha maksimal, pasrah sama Allah. Saya kira kita semuanya punya pengalaman-pengalaman pahit lah. Ya, yang rumah kebakaran lah, yang kebanjiran lah, yang kecelakaan lah, ya. Ada aja yang kena penyakit lah, yang macam-macam itu kan. Kita semua mungkin punya pengalaman itu. Tapi ketika kita tawakal sama Allah, tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Ya. Barakallahu, sesungguhnya tidak ada satu musibah yang menimpa seorang mukmin kecuali itu akan mengampunkan dosanya, mengangkat derajatnya, ya, dan membuka pintu-pintu kebaikan berikutnya. Subhanallah itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang ditimpa oleh Allah musibah, itu sebenarnya bukan surat cinta dari Allah. Ya, surat cinta dari Allah. Ya, supaya kita itu sadar, lebih dekat kepada Allah. Kadang-kadang kalau nggak dikasih teguran gitu, nggak sadar. Ya, gitu ya. Makanya, ini yang ketiga. Yang keempat apa? Salat, menjaga salat 5 waktu. Tuh ayatnya tadi itu. Imannya lanjut dengan, kalau itu kan keyakinan kalbu. Kelima apa? Menjaga apa? Salatnya. Kemudian yang kelima, yang empat ya. Yang keempat adalah menegakkan salatnya. Kemudian yang kelima, menunaikan hak hartanya. Ya, zakat atau sedekah atau infak ada dari harta yang kita miliki, sebagian kita keluarkan di jalan Allah. Kenapa? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang di tanganmu pasti bakal habis. Kalau Anda tidak habiskan, akan dihabiskan oleh orang lain. Ya, makanya apa yang kita titipkan di sisi Allah, itulah yang tetap menjadi milik kita. Jadi investasi akhirat itu maknanya itulah milik kita. Adapun yang di tangan kita, yang di bank, yang jadi aset belum tentu milik kita. Ya. Yang nggak enak itu Pak, udah asetnya banyak, kekayaannya melimpah, mati. Iya, kemudian oleh istrinya dibuat kawin lagi Pak. Buat suaminya, ngenes di kuburan ya Allah. Itu ngenesnya situ Pak. Nah, makanya jangan lupa menitipkan harta di sisi Allah. Alhaakumut takatsur. Ketika ayat ini turun, Rasulullah menjelaskan yang menjadikan manusia lalai karena ingin banyak aset, banyak ini, banyak itu kan. Sampai tahu-tahu mati, gak sempat dia. Makanya kata Rasulullah, manusia itu suka membanggakan hartanya. Inilah hartaku, ini hartaku. Ya. Apa yang kamu banggakan dengan hartamu wahai manusia, kata Rasulullah? Illa ma akalta fa afnait, au labista fa ablait, au tasaddaqta fa amtat. Hartamu hanya 3 saja. Yang kamu makan jadi kotoran. Yang kamu pakai jadi rongsokan. Yang kamu sedekahkan itulah yang berarti bagimu. Ya, makanya jangan lupa Pak, menitipkan sesuatu di sisi Allah Taala. Karena itulah yang berarti buat kita. Makanya rahasia Pak ya. Rahasia. Itu Allah ungkapkan di ayat ke-9 surat Al-Munafiqun. Coba Bapak lihat ya. Surat Al-Munafiqun ayat ke-9. Allah menyebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, pertanyaannya, kenapa orang yang mau meninggal kok minta waktu sebentar untuk sedekah? Bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk sungkem, iya. Tapi
dia minta waktu untuk bersedekah. Kenapa? Dan itu Allah sebutkan berarti ini merata seperti itu. Nanti coba aja, Bapak waktu mati, mau mati coba nanti. Bener nggak itu? Buktikan nanti itu kan. Waktu sehat nggak begitu, tapi waktu mati baru dia ngomong begitu. Kenapa itu? Waalaikumsalam. Gitu. Hah? Dia baru sadar bahwa ternyata amalan yang paling berarti adalah sedekah. Ya, yang bisa menyelamatkan dia adalah sedekah, makanya dia minta untuk bersedekah. Karena itu yang akan menyelamatkan dia. Makanya ada ungkapan begini di kalangan para ulama saleh itu begini. Salatmu menghantarkan kamu menuju setengah surga. Ya, salatmu menghantarkan kamu menuju surga. Ya, puasamu menghantarkan kamu sampai ke depan pintu surga. Sedekahmu yang memasukkan kamu dalam surga. Nah, passwordnya di situ. Hah? Salatmu menghantarkan kamu, iya. Nah, salatmu menghantarkanmu menuju setengah pintu surga. Ya, puasamu menghantarkan kamu menuju ke depan pintu surga. Sedekahmu memasukkan kamu ke dalam surga. Subhanallah itu. Ya. Makanya Waalaikumsalam. Makanya tidak ada jalan ke surga bagi orang pelit. Ya. Itu kaidah. Tidak ada jalan menuju surga bagi orang yang pelit. Ya, enggak akan jalan itu. Dia jauh dari surga, dia dekat ke neraka. Dia jauh dari Allah, dia akan dibenci manusia. Itu orang pelit. Mana ada orang senang sama pelit? Hatta istrinya benci sama suami yang pelit. Benar enggak, Bu? Hah? Benar enggak, Bu? Apalagi suami benci sama istri yang pelit itu. Kalau duit masuk enggak bisa keluar tuh. Ya, makanya ini yang penting apa? Penting untuk diingat ya. Ya itu ayatnya, Pak ya. Sudah jelas. Jadi keimanan menjadi tolok ukur keselamatan seseorang. Dan untuk menjaga keimanan itu ayatnya. Al-Anfal ayat 2 dan 3 itu ya. Pegangan itu. Oke. Kalau sudah iman di mana letaknya? Di dalam kalbu. Ya, prakteknya apa namanya? Namanya amal. Di sini adalah letak orang berprestasi. Amal. Letak orang muslim berprestasi itu di sini. Iman harus melahirkan amal. Inilah orang yang mengaku muslim tetapi tidak berbuat untuk Islamnya, itu disebut Islam KTP, Islam abangan. Ya. Islam cuma nama tapi tidak ada pembuktiannya. Ya, makanya imannya orang seperti ini bermasalah pasti. Ya. Ya. Apalagi ngaku beriman dukung Ahok. Ya. Orang mukmin itu tidak boleh memilih pemimpin kafir. Iya, bukan masalah apiknya, benar atau enggak benarnya itu. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, amal ini, prestasi ini yang harus kita apa? Kita tingkatkan terus. Dan motivasinya karena iman. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97. Silakan lihat surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. An-Nahl ayat 97. Nah, kebajikan itu apa? Amal situ, amal saleh ya. Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, tujuan hidupnya untuk apa? Bapak Ibu hidup ini untuk apa? Sosialisasi. Hah? Sosialisasi. Sosialisasi itu kan proses. Orang hidup untuk apa? Bu, ini sama dengan orang naik mobil,
keluar rumah, muter-muter, keliling-keliling. Mau kemana? Nggak tahu. Nggak tahu tujuan. Ya Allah, gimana itu? Hah? Orang hidup untuk apa? Bapak ibu bekerja, menikah, bangun rumah, punya mobil. Untuk apa semua itu? Ketemu Allah udah pasti, Bu. Ibu nggak nyari, tetap ketemu bakal mati, ngadep Allah, tanggung jawab. Tapi hidup di dunia itu ngapain, untuk apa? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Hai manusia, apa kamu menyangka kamu dihidupkan di dunia itu sia-sia? Kamu tidak dikembalikan kepada Allah. Inilah masalahnya, jawaban kita. Untuk apa kita hidup ini?